Halo guys, bicara soal korupsi, hampir setiap hari ya sekarang ini kita mendengar berita soal korupsi. Dan jumlahnya sekarang udah nggak tanggung-tanggung. Kalau dulu kita terbiasa mendengar ya beberapa miliar, ya puluhan miliar, ratusan miliar. Sekarang kita setiap hari mendengar berita dengan kata triliun kerugian negara akibat korupsi ini. Bahkan ada yang mencapai hampir 1.000 triliun. Ya, kerugian negara soal kasus korupsi ini memang luar biasa. Kalau kita lihat korupsi di negara ini, di tahun 2022 saja, total kerugian negara ini akibat korupsi mencapai 42,7 triliun. Ini menurut laporan ICW. Nah, Kejaksaan Agung menangani kasus dengan kerugian terbesar, yaitu 39 triliun lebih. Sementara KPK menangani kasus senilai 2,2 triliun. Nah, bahkan beberapa laporan menyebutkan angka yang jauh lebih besar. Ya seperti dugaan kerugian 968,5 triliun dari kasus Pertamina kemarin, dan masih banyak lagi kasus mega korupsi yang lain. Nah, lalu bagaimana dengan pengelolaan uang hasil korupsi? Nah, KPK memang telah berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar 2,5 triliun selama periode 2020 sampai 2024 melalui mekanisme aset recovery. Nah, dana ini masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, pada tahun 2023 saja KPK memulihkan aset senilai 525 miliar dari berbagai kasus korupsi. Nah, selain uang tunai, barang rampasan dari kasus korupsi juga sering dilelang atau dihibahkan kepada kementerian dan lembaga pemerintah. Contohnya pada tahun 2024, barang rampasan senilai 259 miliar telah diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan dalam proyek-proyek tertentu. Nah, sekarang masalahnya adalah soal transparansi dan akuntabilitas lagi. Ya meskipun ada upaya pengembalian aset, masih banyak tantangan dalam memastikan transparansi penggunaan uang hasil korupsi ini. Jadi PPATK mencatat bahwa dana hasil korupsi sering menjadi sumber pencucian uang yang paling besar. Modusnya ya termasuk pembukaan polis asuransi, investasi di pasar modal, penukaran valuta asing. Pada tahun 2022 saja, transaksi mencurigakan terkait korupsi mencapai 183,9 triliun. Nah, belum lagi kalau kita lihat ya, kita minim sekali mendapatkan informasi soal penggunaan dana ini. Enggak selalu jelas gitu bagaimana dana hasil korupsi yang dikembalikan ini digunakan oleh pemerintah. Dan hal ini memunculkan kekhawatiran publik tentang potensi penyalahgunaan yang lebih lanjut gitu. Jadi uang hasil korupsi sebagian besar memang dikembalikan ke kas negara atau digunakan melalui hibah dan lelang barang rampasan. Namun transparansi mengenai alokasi dana ini saya rasa masih sangat perlu diperhatikan ya, ditingkatkan untuk memastikan bahwa uang tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan bukan disalahgunakan kembali. Kan selama ini kita belum pernah mendengar atau melihat laporan resmi soal penggunaan dana-dana hasil pengembalian kasus korupsi ini. Gitu sih kira-kira. Salam.